Semangat pagi di hari Selasa 29 Desember 2020. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan Sabda hari ini, damai di dalam Kristus. Didasarkan pada leksionari bacaan Injil hari ini. Kesaksian Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 35 demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan bantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, perkataan Simeon dalam Injil Lukas 2 ayat 29 sampai 32 sering dikutip oleh banyak pendeta ketika melayankan ibadah kematian. Kidung berbahasa Jawa di dalam KPK Lama nomor 153 berjudul "Ayem wonten ing Gusti". Ayem ning Gusti Yesus, leremaneng swarga. Demikian penggalan kalimat awal dari kidung tersebut. Terjemahannya dalam Kidung Jemaat 388, sekalipun diterjemahkan menjadi "Selamat di tangan Yesus". Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Nyanyian-nyanyian tersebut sering dinyanyikan sebagai pujian
dalam persekutuan doa penghiburan yang menunjukkan tentang adanya kepastian janji Allah terhadap umatnya. Simeon menyatakan di dalam ayat 29 dan 30 demikian, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Betapa indahnya karya dan janji Tuhan Allah kepada umatnya. Semuanya sungguh ditepati dan dijadikan nyata oleh Tuhan Allah sendiri. Anggota keluarga Allah, semua janji Tuhan Allah tidak ada yang dilupakan. Manusia menerima damai sejahtera hanya di dalam Tuhan Allah, sebab memang Dialah sumber damai sejahtera itu. Paling tidak ada dua hal yang menjadi sebab manusia berlindung pada Tuhan Allah. Yang pertama adalah manusia mengakui bahwa dirinya lemah dan terbatas. Sedangkan di sisi lain manusia mengakui bahwa Tuhan Allah berkuasa di dalam kehidupannya, bahkan kuasanya melampaui segala sesuatu. Rasa ayem atau rasa damai tidaklah ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi, tetapi ditentukan oleh hati yang berpaut dan meyakini bahwa kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Simeon yang hanya menyaksikan kelahiran Sang Mesias tidak turut merasakan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Sang Mesias. Simeon belum membuktikan karya dan kuasa Sang Mesias dalam menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata buta hingga bisa melihat, membuka kunci mulut bisu hingga bisa bicara, membuat orang lumpuh melompat dan berjalan memuji Tuhan, memberi makan banyak orang, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Tetapi karena keyakinannya akan kuasa Tuhan yang melebihi segala-galanya, maka Simeon menyatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Bahkan Simeon sendiri menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan menimbulkan perbantahan. Ayat 34 memberikan kesaksian, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dari kalimat yang diungkapkan oleh Simeon setelah memberikan berkat dan memberi tahu kepada Maria tentang anak yang sedang lahir, yang akan menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Tentunya itu bukan suatu keadaan damai dalam pemahaman manusia. Bukankah keadaan damai dalam pemahaman manusia adalah semua yang baik-baik saja, semua yang tenang-tenang saja, tanpa masalah, tanpa pergumulan, bahkan tanpa ada pertentangan? Simeon mengalami damai. Simeon merasakan ayem, bukan karena keadaan yang sedang terjadi, bukan karena apa yang nanti akan terjadi tentang perbantahan, tentang peristiwa yang saling bertentangan, bukan. Tetapi kuasa Tuhan yang diakui Simeon melampaui segala-galanya karena Sang Mesias yang datang berkarya untuk memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia, sekalipun manusianya menangkap berbeda-beda.
pergumulan bagi kita, anggota keluarga Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Apakah kita sungguh telah merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan Allah? Sebagai orang percaya tentu saja kita telah merasakannya. Jika demikian, apakah damai sejahtera itu hanya akan kita rasakan sendiri? Tentu saja tidak. Seperti Simeon yang telah merasakan damai sejahtera Tuhan Allah, sehingga merasakan dirinya telah berkecukupan, bahkan selanjutnya menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan Allah. Marilah kita menyerahkan segenap hidup dan percaya bahwa kita akan tinggal diam dalam kerajaan Tuhan Allah yang mulia, dipenuhi dengan kasih-Nya. Jadi bukan keadaan di dunia yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita, tetapi kuasa Tuhan Allah, kerajaan Tuhan Allah yang nyata, dan kita turut untuk mewujudkannya dengan mengakui bahwa kuasanya di atas segala-galanya. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita yang bersungguh-sungguh belajar seperti Simeon, merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan apapun keadaannya. Keadaan di dunia memang ada hal yang sulit, ada hal yang mendatangkan sukacita, menyenangkan. Tetapi ada bagian-bagian tugas, tanggung jawab, kerja manusia yang tidak mudah, bahkan berat harus dijalani. Bagaikan tugas seorang petani, manusia meluku, menaburkan benih. Tetapi keyakinan kita karena damai sejahtera yang dari Tuhan, Tuhan yang memberikan kesuburan, Tuhan yang pada saatnya akan memberikan hasil bagi semuanya. Semua diciptakan Tuhan untuk kebaikan bagi semua. Kita tanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 335, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga, manusia yang meluku. Manusia yang meluku, menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Semua diciptanya yang jauh dan dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebat, tak satu dilupakan, semua dibela, dan kita diberi makan tak kunjung berselang. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu puji
Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaanmu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semata nugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena kami hari ini boleh belajar kepada Simeon, belajar untuk mengakui kuasa Tuhan ada di atas segala-galanya, dan kuasa Tuhan memberikan damai sejahtera, ayem, tentrem di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan keadaan di dunia di sekitar kami, bukan omongan orang-orang di sekitar kami yang membuat hati kami damai, tetapi janji dan kuasa-Mu yang Engkau nyatakan, itu yang menolong dan memelihara hidup kami, mendatangkan damai sejahtera sejati. Bahkan ketika Simeon boleh mengakui tentang damai sejahtera yang Engkau berikan, sebenarnya Simeon belum menyaksikan dan belum merasakan sendiri karya damai sejahtera-Mu yang dilakukan di dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Namun karena pengakuan akan kuasa-Mu nyata, itu yang membuat Simeon damai. Kami pun rindu untuk selalu belajar seperti Simeon. Sekarang aktivitas kerja kami hari ini sepenuhnya kami haturkan agar apapun yang kami lakukan tetap boleh kami rasakan ada bagian karya Tuhan dan damai sejahtera tetap Engkau nyatakan. Kami yang mengalami kelemahan ragawi dalam sakit penyakit pun tetap merasakan ada damai sejahtera yang dari Tuhan, sekalipun tubuh ini lemah, sekalipun tubuh ini terbatas adanya. Anak-anak kami yang bersekolah dan karena suasana pandemi, mereka harus melakukan pelajaran jarak jauh, belajar secara daring, dan sekarang sedang pada masa liburan. Setelah penilaian akhir semester ganjil, biarlah kasih setia-Mu yang ada bagi semuanya. Pada saatnya ketika nanti masuk kembali dengan sistem penataan apapun oleh pemerintah, biarlah semua tetap menjalani hidup untuk menemukan kasih dan kuasa Tuhan dan damai sejahtera Tuhan yang selalu dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Usia produktif dalam setiap aktivitas kerja, apapun hari ini, biarlah kasih-Mu yang nyata. Allah kehidupan, tetap berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, menyerahkan wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam keadaan apapun. Ada bagian-bagian beda pendapat, beda kehendak, ada yang memaksakan kehendak, kami mohonkan Engkau tetap berkarya di dalam kebijaksanaan, sehingga damai sejahtera tetap dirasakan oleh banyak komponen di dalam bangsa dan negara ini. Allah kehidupan, kami menyerahkan para medis, bekerja menjadi garda paling depan di dalam suasana pandemi, biarlah kasih setia-Mu menjadi pengayom dan kebijaksanaan bagi hidup mereka. Bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah, dan semua komponen bangsa dan negara ini, bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera-Mu Tuhan yang menolong dan menopang. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan membawa dan selalu merasakan damai sejahtera Tuhan seperti Simeon apapun keadaannya, membawa berkat yang Tuhan perintahkan melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.